Halo pemirsa, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Di pertemuan kita kali ini, di video kali ini sesuai judul, saya akan membongkar lagi isi tas tangan saya untuk melanjutkan video saya yang sebelumnya. Jadi video ini itu sambungan dari video saya yang sebelumnya yang seputar tas. Saya membongkar isi tas cangklong saya, dan di video kali ini yang akan saya bongkar bukan tas cangklong tapi tas tangan. Ini sesuai fungsinya handbag gitu lah ya. Kalau di orang lain itu handbag yang isinya cantik-cantik, cakep-cakep, kecilnya minta ampun gitu, cuma cangklong di sini. Nah, tas tangan saya kali ini itu ukurannya itu gede banget, bahkan ini segede bandeng, ngeri banget ini. Dan fungsi dari tas ini dari awal saya beli udah setahun lebih yang lalu, memang itu untuk mengangkut barang-barang yang berat-berat. Saya di video sebelumnya pernah menginfokan bahwa saya punya tas wajib yang akan saya bawa kemana-mana yang isinya itu yang berat-berat, dan salah satunya adalah makanan dan minuman. Jadi mari kita bongkar, mari kita langsung bongkar isi tas tangan saya seperti apa. Ini tas tangannya pemirsa. Ini tas tangan saya yang gedenya ada udah segede bandeng. Kayak cucu saya kalau masuk ini bisa muat, ini bisa dicangklong bawa kemana-mana. Dan ini fungsinya itu memang saya taruhnya di sini, di cangklong seperti ini. Jadi saya nggak taruhnya itu nggak taruh di pundak ya, karena terlalu berat pundak saya, juga takutnya tugel gitu karena sudah ngangkut yang tas cangklong satunya. Jadi di tas ini cuma isinya itu khusus saya tempatkan itu barang yang berat-berat. Dari awal mula saya menggunakan tas ini dengan niat itu memang belinya itu untuk mengangkut barang yang beratnya minta ampun. Kita lihat saja isinya seperti apa. Barang yang berat-berat yang pertama kali adalah, ya karena ini berat-berat, yang pertama kali adalah botol minuman. Botol minuman ini dari tutupnya aja ini udah kayak warna lipstick, warna gincu itu, warna pink itu ya. Ini yang membuat saya suka dengan botol ini adalah karena ada cupnya. Jadi kalau kita pas jalan di luar gitu lah ya, tinggal dituang ke sini lalu minumnya dengan cantik-cantik gitu loh. Jadi nggak dicelangap langsung gitu kan, ngeri gitu. Jadi dengan menggunakan ini, saya sengaja cari botol ini tuh untuk bisa ada cangkirnya, jadi biar kita lebih higienis dan cantik gitu loh beb. Itu isi yang pertama dari tas tangan saya. Kemudian untuk isi yang keduanya adalah yang pertama ini adalah teman setia duduk saya beb. Saya kalau libur khususnya itu ya, saya kan suka banget ke tempat-tempat yang sepi dan sunyi. Ciri khasnya orang introvert kan begitu, ke tempat yang sunyi, sepi. Dan yang teman setia saya yang saya bawa adalah kemana-mana selalu saya bawa ini. Ini adalah buku roh, ngeri banget kan. Ini buku ya, intinya saya kalau libur itu ya, kalau hari Minggu itu ya, kalau tempat jalan setelah selesai urusan kan, saya biasanya kalau nggak ke perpustakaan ya ke taman, itu saya pasti selalu bawa buku. Karena apa? Ya itulah teman duduk saya. Sebaik-baik teman duduk adalah buku. Jadi saya kalau sudah ditemani buku sambil duduk itu bisa kuat berjam-jam. Ditemani buku, ditemani sama kalau yang teman yang lainnya saya biasanya, saya termasuk orang yang nggak begitu banyak punya teman pemirsa. Emang saya sengaja saya batasi teman yang kira-kira teman yang memang nggak begitu kondusif untuk perkembangan ya semuanya gitulah. Emang saya agak kurangin dan nggak begitu intensif dalam berkomunikasi loh. Kemudian isi yang selanjutnya adalah yang pasti makanan. Karena saya kalau libur, kalau jalan itu pasti saya sudah bawaannya sudah kayak mau orang macul gitu, udah lengkap banget ini bawaannya. Ada bawa buah, minuman, dan yang utama pasti ini ada lunchbox-nya ya. Sesuai fungsinya ini ada lunchbox saya. Isinya ya nasi rames begitulah, kayak orang mau macul gitu berangkatnya, harus bawa nasi box sebanyak ini ya kan. Emang ini sesuai dari awal saya beli tas ini kan memang untuk memuat salah satunya adalah makanan saya. Jadi kemana-mana selalu bawa makanan. Dan kalau misalnya makanan misalnya sudah beli bawa tapi masih kurang, itu saya baru beli. Jadi nggak dari rumah itu pasti saya bawa makanan sendiri dulu gitu loh. Kalau kurang baru saya beli di luar. Kemudian yang selanjutnya adalah payung. Isinya adalah payung. Jadi wanita itu lah ya,
itu panas dan hujan kan selalu payungan. Maka dari itu saya juga dalam tas ini nih, khususnya tas ini nih, tas tangan saya ini selalu pasti ada payung. Setiap pergi pokoknya harus bawa payung, entah itu hujan, entah itu panas, karena kan memang fungsinya bisa untuk panas, melindungi matahari, hujan apalagi gitu loh. Jadi bener-bener bisa dikatakan sedia payung sebelum hujan deras, daripada nanti saya kehujanan ujuk-ujuk udan. Kita kan nggak tahu cuaca Allah yang menentukan, yang mengatur suasana alam ini. Ujuk-ujuk dari rumah terang benderang, pertengahan hujan. Karena kalau udah bawa payung kita tenang, nggak harus mendadak beli begitu loh ya. Karena apalagi kalau musim panas ya, kita wanita, aduh kalau udah musim panas itu takut sekali kan kena panas. Eman-eman kan skincare yang udah kita pakai sekian lama, kalau kena panas, makanya bawa payung kemana-mana mesti bawa payung. Kemudian isi yang selanjutnya itu adalah pasti saya ada yang namanya alat tulis. Di tas yang cantik-cantik juga, isi tas pundak juga ada alat tulis, di tas ini pun ada alat tulis. Fungsinya apa? Jadi kalau pas yang di tas cangklongnya ketinggalan atau pas ketriwal susah nyarinya, selfie-nya pasti ada di sini, ada di tas ini gitu loh. Karena itu pasti ada, pasti dipakai gitu lah ya kalau pas saya keluar, karena kan nyatet apa, nyatet utang, nyatet apa, pulsa apa, biasanya kalau di tas ini tuh saya pasti nulis list shopping yang akan saya beli gitu loh. Jadi misalnya saya mau jalan hari ini gitu ya dari sebelumnya udah saya siapin, saya mau jalan, hari ini mau beli apa, lihat shopping listnya dulu gitu. Terus barang yang sudah dibeli juga masuknya tas ini, jadi nggak paling serantau. Itulah fungsinya tas segede gajah ini itu ya, bisa muat sembarang barang. Memang berarti minta ampun Beb, ya bayangin ya, bawa minuman, bawa makanan, bawa payung, bawa buku lagi, itu udah beratnya kayak apa. Kemudian si selanjutnya adalah di sela-sela tasnya itu saya ada yang namanya dari mana? Ini plastik ini kalau di Hongkongnya asli itu ya, itu sebenarnya ini untuk alas meja makan aslinya itu lah ya, taplak meja gitu, tapak meja plastik. Cuma ini kalau sudah di sini di Hongkong ini ya, sama anak-anak kita Indonesia itu buat beleberan Beb, buat beleberan duduk di taman gitu loh. Dan saya bawa ini itu biasanya itu untuk satu paket sama ini, itu fungsinya adalah untuk alas sholat. Jadi kalau pas lagi keluar gitu lah ya, pas lagi keluar gitu di taman atau di mana gitu, terus udah waktunya sholat gitu ya, udah waktunya sholat gitu, jamnya sholat gitu. Biasanya kalau saya sih saya wudhu dari rumah, jadi saya udah punya wudhu dari rumah, jadi nggak harus nyari repot-repot tempat wudhu lain. Terus kalau sudah waktunya itu tinggal nyari arah kiblat, menjaga arah kiblat di mana gitu loh ya. Kemudian juga pakai pelengkapnya ini untuk sajadah. Sebenarnya ini siapa sih, ini kayak slayer apa gitu kalau musim dingin, selimut. Tapi ini saya kalau libur saya bawa ini untuk sajadah kalau pas sholat, alat sholat lah ya. Terus ini saya pakai kaki karena untuk menutup aurat semuanya. Kemudian yang penting juga saya bawa sarung tangan. Jadi saya kalau libur itu ya, apa kalau jalan itu pergi gitu, saya nggak pernah bawa mukena pemirsa. Karena saya sudah bawa alat sholat ini, biasanya ini yang selalu saya bawa kalau bepergian itu ya, di jalan itu. Tapi ini biasanya saya masuknya ke tas ini, ke tas cantik-cantik ini kan alat sholat, ini kan makanan, jadi saya nggak campur, cuma paling ininya saya masukin ke sela-selanya gitu loh. Sedangkan buku itu sudah saya bungkus rapi seperti ini, jadi supaya bukunya juga tetap cantik, tetap terlindungi, karena kan ada makanannya dan minumannya, takut kenapa-napa gitu loh. Biasanya saya kalau pergi itu emang nggak pernah bawa mukena, itu tambah rempong kalau bawa mukena, karena ya agama kita itu kan mengajarkan bahwa kalau bepergian, pakaian yang kita pakai itu usahakan itu pantas untuk sholat, pantas untuk Allah, dan juga pantas untuk manusia. Jadi saya kalau sudah pakai misalnya ini gamis, kerudungnya seperti ini ya, kan sudah tutup aurat semuanya, itu tinggal pakaiin sarung tangan, kaos kaki, udah selesai buat sholat ya. Karena kan kita udah pakaian yang terbaik gitu loh. Jadi yang namanya di agama kita itu sudah mengajarkannya bahwa yang namanya pakai mukena itu kan memang kecuali kalau di rumah saya baru sholatnya pakai mukena, tapi kalau khusus bepergian gitu loh, saya jarang bawa mukena, dan saya nggak pernah sholat di luar itu pakai mukena. Jadi baju yang sudah saya pakai seperti ini dia, ini udah bisa untuk sholat, langsung sholat tinggal pakaiin sarung tangan, kaos kaki, jadi deh
kalau pas lagi di taman gitu ya, kalau pas lagi jauh dari masjid itu, apa di tempat-tempat di mana kita berada gitu lah ya, karena kan bumi Allah itu, tanah Allah itu bisa untuk jadikan tempat kita sholat asalkan itu memang suci dari najis. Dan pada intinya juga tanah nanti tempat sujud kita, tempat kita beramal soleh itu akan menjadi saksi nanti kita di akhirat bahwa bumi ini pernah digunakan si fulanah untuk beramal soleh. Begitulah pemirsa, jadi ya begitulah isinya ya. Mungkin ini nggak bermanfaat memang, tapi semoga ini bisa membantu berguna bagi nusa dan bangsa wanita khususnya, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum.